sebenarnya keadaan ini bukan sekarang. Ini keadaan sudah agak lama, lumayan lama. Itu mulai 2018. Kami pun belum bisa pastikan kenapa ikan itu bisa sewaktu-waktu mati massal begitu. Misalnya kita di 2018 itu di bulan Maret, itu juga terjadi kematian massal secara tiba-tiba mendadak. Kemudian seterusnya berlarut, cuman tidak massal, tapi kematian yang angkanya relatif banyak. Di 2019 kita masukkan lagi bibit. Kita mulai masuk bibit di bulan 4, 5, 6, 3 bulan. Bulan 7, bulan 8 aman. Di saat bulan 9, bulan 10, bulan 11 sampai dengan sekarang itu kematian terus berlanjut. Kemudian kemarin kita semua petani di sini dapat juga bantuan bibit dari pemerintah provinsi yang berkoordinasi dengan dinas Kota Luk-Sumawe. Itu bibit yang dikasih hampir 100% mati. Jadi berlarut-larut, artinya setiap harinya mati dalam jumlah yang banyak. Sampai dengan sekarang sudah di atas 90% kematian bibit yang disuplai oleh pemerintah tersebut, begitu. Jenis ikan apa ini, Pak? Apakah kurang cocok kadarnya atau bagaimana? Saya sebenarnya di sini, Pak, udah hampir 15 tahun. Sebelumnya enggak. Mau air pasang, air surut, air mati, barat kering, itu tidak ada persoalan. Cuman baru-baru ini, makanya dalam hal ini kita sudah membuat pernyataan tuntutan kepada pemerintah Kota Luk-Sumawe untuk membuat satu tinjauan atau satu penelitian tentang kandungan air yang ada di Sungai Cunda ini. Karena kalau menurut kita raba-raba secara tidak pasti ada beberapa faktor. Yang pertama itu adanya peternak ayam potong yang dibuat kandangnya itu persis ditambah di pinggir sungai. Lalu limbahnya tersebut dialiri ke sungai, begitu. Itu satu prediksi yang bagi kami mungkin itu kurang tepat atau gimana, nanti pemerintah lah yang memvonisnya. Kemudian yang kedua, adanya penimbunan. Itu ada tanah-tanah yang sudah timbunannya masuk ke sungai, ke areal sungai. Nah, kalau tambak ini ditimbun, itu akan berdampak kepada kedangkalan sungai juga, yang mana lumpur-lumpur di sana ditekan sehingga sungai lah yang dangkal. Dan kita juga memohon kepada pemerintah Kota Luk-Sumawe, kalau bisa sungai ini ada pengerukan atau mengangkat lumpur-lumpur yang ada di bawahnya supaya endapan-endapan lumpur tersebut bisa terangkat kembali, begitu. Karena untuk sementara waktu kita banyak juga bantuan dari pemerintah, maka dalam hal ini kalau hanya bibit yang dibantu kita, sungainya tidak diperdalam lagi, artinya bantuannya sia-sia, begitu. Kami juga yang harapan hidup kami di sini juga ya mungkin sudah tidak bisa lagi untuk kita piara ikan sampai seterusnya, begitu. Ada berapa banyak petani keramba di sini, Pak? Yang di waduk sendiri? Ya, petani di sini sebenarnya ramai. Kalau di sini aja ini ada sekitar 50-an lebih kurang, dengan masing-masing ada pekerjanya lagi. Berarti intinya kita merugi ya, Pak, ya, atau bagaimana? Iya, kalau memang ini diakibatkan terus-menerus jelas.
mungkin dalam hal yang waktu tidak lama kita tidak bisa mempertahankan Om, cari rezeki di sini. omset pendapatan kita selama ikannya mati gimana nih bang? Kita belum tahu itu, cuman artinya harapan kita SR angka kematiannya itu kita udah prediksi sebelum kita mulai itu sekitar 25-30%. Mungkin kalau di situ angka penyusutannya kita masih bisa bertahan. Tapi selama ini saya melihat penyusutannya itu di atas 50% dari bibitnya saja, belum di pembesarannya lagi, belum di nenernya lagi begitu. Maka dalam hal itu kalau sudah sampai 50% penyusutan itu sebenarnya udah sangat-sangat krusial bagi kami begitu. Kalau misalnya diangka Pak, kerugian selama ikan ini mati berapa kira-kira? Dirupiahkan. Kita kira-kira saja begini. Kita kira real itu kan kita bibit semua kita beli. Itu kita beli per ekornya ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 15.000 menurut jenisnya. Cuman kalau misalnya kita beli bibit sekitar 5.000 ekor, artinya kita kalau bibitnya harganya itu 5.000 udah 25 juta. Kemudian 25 juta itu butuh waktu lagi untuk pembesaran dia. Artinya kita masukkan bibit itu 10 bulan sampai 12 bulan kita baru bisa panen. Dalam masa 12 bulan ini kan rentang waktu berjalan, musim hujan, kemarau, segala macam di situ. Nah, itu dia akan mengakibatkan, makanya di saat kita prediksi awal untuk sampai panen ini kita penyusutan 25-30% kita masih bisa bertahan. Tapi kalau sudah di atasnya itu nampaknya itu udah ancaman bagi kita begitu. Makanya kalau kematian bibit saja seperti sekarang ini sampai 60-70%, kalau dari segi materialnya kita di situ udah rugi aja berapa? Belum waktu yang kita jalani untuk pembesaran selama 12 bulan begitu. Ratusan juta, Pak, diperkirakan. Iya, lebih kurang itu menurut bibit yang kita masukkan.